mengelola perasaan dengan baik dan cerdas, menjadi pribadi yang teduh dan bijaksana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, perkembangan zaman menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan perilaku manusia. Karena itulah, pengendalian perasaan sangat penting dalam kehidupan manusia di era milenial ini. Pasalnya, perasaan seseorang dapat mempengaruhi perilakunya sehari-hari. Perasaan positif bisa membuat seseorang bersikap tenang dan bijak. Sebaliknya, gejolak perasaan negatif bisa membuat seseorang berperilaku temperamental, sehingga bisa berdampak buruk bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, seseorang bisa saja melakukan hal yang tidak rasional karena tidak mampu mengendalikan luapan perasaannya. Misalnya, ketika sesuatu hal memantik perasaan seseorang pada saat yang tidak tepat, maka sebagian orang dengan mudah meledak dan mengobrak-abrik segalanya. Bahkan, perasaan bahagia atau senang yang berlebihan pun akan menjadi buruk jika diekspresikan dengan tindakan yang tidak terpuji. Maka dari itu, kemampuan mengontrol perasaan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang dan cara orang lain memandang dirinya. Untuk itulah, kita harus mampu mengelola perasaan dengan baik dan cerdas.
Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, orang yang bisa menjaga keseimbangan perasaan tidak mudah mengalami stres dan memiliki kesehatan fisik yang lebih baik. Namun sayangnya, mengontrol perasaan negatif adalah kemampuan yang tidak dikuasai dengan baik oleh semua orang. Padahal manusia sesungguhnya telah diberikan cipta, rasa, dan karsa untuk mengelola segala hal atau perasaan-perasaan yang terjadi dari dalam atau luar dirinya. Maka seharusnya manusia dapat memegang kendali penuh atas apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar memahami rasa dan perasaan yang kita miliki agar bisa mengendalikannya. Sehingga tidak menyebabkan kita melakukan hal yang akan kita sesali. Untuk itulah kita harus bisa membedakan antara rasa dan perasaan yang ada dalam diri. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, tidak banyak di antara kita yang memahami perbedaan antara rasa dan perasaan. Sekilas, rasa dan perasaan mungkin dipandang sama. Pasalnya, perasaan berasal dari kata rasa dan mendapat awalan pe dan akhiran an. Lalu, bedanya di mana? Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, insya Allah Anda akan mudah membedakan antara rasa dan perasaan ketika dihadapkan pada suatu masalah. Orang yang menggunakan perasaan ketika dihadapkan dengan suatu masalah, pasti yang ditonjolkan pertama kali adalah emosi. Itulah sebabnya banyak orang yang terkena depresi, stres, atau bahkan gangguan mental ketika dihadapkan dengan suatu masalah. Jika banyak orang depresi, stres, atau gangguan mental, yang paling banyak dicari adalah psikolog atau kalau parah ke psikiater. Sedangkan orang yang menggunakan rasa ketika dihadapkan pada suatu masalah, dia dalam kurung orang tersebut langsung mencari akar dari masalah tersebut.
Kemudian, dengan pikiran yang tenang, dia akan mencari solusi dari masalah itu. Makanya, orang yang menggunakan rasa tidak akan mudah terkena stres atau depresi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dari uraian singkat tersebut dapat kami jelaskan bahwa perasaan itu bersumber dari jiwa, dalam kurung nafs. Nah, ketika jiwa tak dapat menemukan solusi, jadinya orang tersebut akan stres. Sedangkan rasa bersumber dari hati nurani. Maka dapat disimpulkan bahwa rasa adalah pancaran cahaya hati nurani, sedangkan perasaan adalah gejolak jiwa. Jadi, rasa merupakan cara pandang seseorang, sedangkan perasaan adalah reaksi saat seseorang merasakan sesuatu. Maka dari itu, orang yang menggunakan rasa akan lebih bijaksana dalam menyikapi suatu masalah daripada orang yang menggunakan perasaan. Dengan sendirinya, perasaan bersifat subjektif. Karena itulah, perasaan satu orang akan sangat berbeda dengan orang lain. Hanya Anda yang bisa mengartikan sebuah perasaan, karena hanya Anda yang merasakannya. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui paparan ini, kami ingin berbagi ilmu dan pengalaman tentang cara mengelola perasaan dengan baik dan cerdas. Sehingga Anda bisa menjadi orang yang teduh dan bijaksana. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, perasaan yang bisa bergejolak dalam diri kita memiliki dua bentuk, yakni perasaan yang berdimensi positif dan perasaan yang merusak atau berdimensi negatif. Kedua perasaan silih berganti berubah bentuk sesuai pikiran sadar maupun pikiran tak sadar kita. Perasaan mempunyai daya gerak yang besar. Maka dari itu, upaya mengendalikan perasaan agar tetap berada pada jalur positif memerlukan energi batin yang tidak kecil. Namun, kita dapat mengatur dan mengarahkannya sedemikian rupa sehingga perasaan tersebut menggerakkan kita ke arah hidup yang lebih menyenangkan dan lebih efisien.
Mengendalikan perasaan jelas bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali proses dan cara yang perlu dipakai agar bisa dengan tepat mengendalikan perasaan. Hanya saja, jika sudah terlatih untuk lebih mengendalikan perasaan, tentu banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Makanya, setiap individu harus bisa menguasai pengendalian perasaan. Karena dengan demikian membuat diri menjadi sehat secara fisik dan mental juga semakin baik dalam berhubungan di lingkungan manapun. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, beberapa prinsip agar perasaan kita tetap berada di jalur positif adalah mengelola kesadaran kita untuk senantiasa bersyukur dan ikhlas apapun peristiwa yang kita alami sehari-hari. Berikut ini beberapa kiat yang bisa Anda lakukan untuk belajar memahami dan mengendalikan perasaan. Pertama, istighfar. Kedua, berhenti sejenak. Ketiga, atur nafas dan tenangkan pikiran. Keempat, berdoa untuk mengendalikan diri. Kelima, zikir seirama detak jantung. Keenam, identifikasi perasaan dengan cerdas. Ketujuh, respon perasaan secara sehat. Apabila seseorang telah terbiasa untuk mengendalikan perasaan dengan baik, maka akan menghasilkan perasaan yang lebih positif, sehingga mampu menciptakan manfaat terhadap diri sendiri dan orang lain. Di antaranya yaitu hubungan kekeluargaan yang harmonis, interaksi yang baik dengan lingkungan sosial, sukses dalam karir atau bisnis, serta kondisi fisik yang sehat. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, betapapun sulitnya persoalan hidup kita, perasaan harus tetap dikelola agar menjadi sebuah kekuatan yang mampu meneguhkan keimanan dan kekuatan untuk selalu bersyukur. Alhamdulillah, Anda sudah menyimak video ini sampai selesai. Tolong videonya diberi komentar, subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.